tim jamaat fi faslina hadha. Ad-dars al-awwal atau ad-darsu al-awwal, pelajaran yang pertama. Kalau sebetulnya kalau kitabnya sudah ada, itu akan lebih memudahkan. Tapi karena ini memang tidak ada, maka jalur satu-satunya ya seperti ini. Ya, mudah-mudahan minggu depan sudah ada bukunya. Awatu an a'rif kafa'atikum fil qira'ah. Saya ingin mengetahui kemampuan teman-teman dalam membaca teks ya. Karena kemarin beberapa membacanya seperti ada yang membacanya sudah lancar, namun membacanya seperti membaca Al-Quran. Nah, ini kalau namanya baca teks ya seperti Anda baca teks bahasa Indonesia sebetulnya ya. Oke, sa'adukum bina'an ala Julia dia hadir. Oke, bisa dimulai dari Julia dia. Iya, Pak. Langsung Langsung ke ininya dari aja ya, Pak. redaksi paragraf. Ya, dari sini. Muhabun tilmiju Jakia. Jakiyun. Zakiyun. Mis Jakiyun. Misriyun asiro asa fi misro sanawati tufulati ula summa jaa ila 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 Bruni liya isa ma'a abihi alaji malu fi itu apa, Pak? Fi Brun Brunei. fi Brunei huwa wajawjatuhu Injilijiyah. Oke, cukup Julia dia. Sekarang absen kedua. Ya, gimana Pak Asin untuk Najwa Faizah. Silakan Najwa Faizah. itu tidak bisa terpisahkan dari S2. Apa suara Selanjutnya. Pak? Ya, kalau putus-putus suaranya ditutup aja kameranya. Agar suaranya tidak putus-putus. Terdengar, Pak? Ya, sudah jelas. Muhabun ya'ishul ana fi biruni yastakhdimul lughatal injiliziyah fil kalami ma'a zaujati abihi wa ma'an nasi fisyarki fil mahallati munzu iddati sanawat. Oke, cukup. Nah, biar kebagian semua. Oke, Najwa Faizah. Sekarang kita ke Arjuna Dwipa. Baca yang mana, Pak? Arjuna Dwipa. Selanjutnya. Yang ini. Al-Hatakohu. Oh, ya. Al-Haqohu abuhu bil madro sati Ini Pak Asin ya? satil injilizi ya. Ini bacanya apa, Pak? Yang titik 2. Fakana yadrusu. Fakana yadrusu kulla
Kulamal kulamal Kulal mawati kulal mawad dibe dibego di- dibegoti bil lugatil injiliziyati. dilbugotil Untuk CPL tidak kurang dari 6, injilizi tidak lebih ya dari 12. fa'ajada fa'ajadal fa'ajadal lugut lugoti injili Fa'ajada al-lughata Oke, al-injiliziyata. jadi kita nanti akan bahas lagi gitu Pak ya, apa yang fa'ajadal ini. lugutal Nanti injili kenal ya. hidiyat Hari ini ya tak draft ada teman lulusan dan CPL. ini Ini kan ada lanjut Pak. dari ahli ya, kita kan Lanjut. kalau apa namanya sosial, IPS dan MP kan Wanasial untuk yang lugotal aro biyata lakinnahu yuhibbul lugotal aro biyata wa yuridu tak lumaha arsalahu untuk membahas lebih lanjut awaliduhu ila pasalnya dari tarif itu nanti kita akan bahas ilal jadi usta jadi zati karena untuk ya huna kalau S1 aliyata alamal alugotal arobiyata min jadi din. Oke, syukron ya Arjuna Dwipa. Walan memang menggunakan apa yang perlu dikembangkan. Arjuna Dwipa Chelsea Aulia Anjani. Chelsea Aulia Anjani. Yang selanjutnya Pak. Yang ini ya. Ya. Indal Ustazati Muna Qabala Muhabun Mahmudan ta'arrafa alaihi wasbaha sadiqaini jalasa Muhabun ma'a Mahmudin fi ghurfatil julus wadaro bainahuma al-hiwarut tali. Oke, syukran Mumtaz ya. Chelsea sekarang kita ulangi sekali lagi mungkin beberapa. Setelah ini kita terjemahkan. Oke, lanjut setelah Chelsea. Ahmad Zaki. Diulangi dari pertama. Ahmad Zaki. Baik, Pak. Muhabun tilmidhu zakiyun misriyun asya fi misra sanawati tufulatil ula thumma ja'a ila Bruni. Apa itu Pak? Ya Allah, lupa tadi. Thumma ja'a ila Brunei. Oh ya. Thumma ja'a ila Brunei. Liya Isha ma'a abihi alladhi ya'malu fi Bruna huwa fi Bruna huwa wa zawjatuhul injiliziyatu wa zawjatuhul injiliziyatu. Mohon maaf Pak jika salah. Terima kasih. Oke, Ahmad Zaki, kita lanjutkan dulu. Ya. Muhammad Umar Ghazali. Ya, baik. Silakan. Baris kedua ini ya. Ya, Pak. Muhabun ya'ishu al-ana fi Biruna yastakhdimul lughatal injiliziyata fil kalami ma'a zawjati abih wa ma'an nasi fi syari' wa fil mahallati muzu iddati sanawat. Sudah Pak.
Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Mundi Prasyasti. Dibaca ini ya, Mundi. Mundi Prasyasti. Iya, Ya, Pak. Oke. Alhaqahu abuhu bil madrasatil injiliziyah. Fakana yadrusu kullal muwaddil bil bil got bil gotal injiliziyah. Fa'ajadalu gotal injiliyah. Injilizi ya. Injiliziyah. Maaf, Pak. Sepertinya nanti S1 dan S2 perlu duduk bersama Pak Hasim dan Bu Maftuah ya, Terus untuk membahas ini. Ini Lanjut, lanjut lanjut. sampai ila ya, Pak. S1 dan S2. ya, Wanasiya lugotal Oke, baik. arabiyah lakinnahu yuhibbul lugatal arabiyah wa yuridu ta'allamah wa wa yuridu yuridu wa yuridu ta'allumaha. wa yuridu ta'allumaha fa arsalahu waliduhu ilal ustazati muna liyata'ala mal lugatal arabiyatan min jadidin. Ya, siap. Oke. Syukron, Mundi Pratyasti. Sekarang Asri Safitri. Asri Safitri. Yang indah ya Pak ya? Ya, Indah ustazah dimuna qobala muhabun mahmudah ta'arrof fa'alaihi wa asbaha sadiko ini jala samuhabun ma'amah mudin figur fatil julus wadarobai nah humal jiwarut tali. oke, syukron Asri Safitri. Sekarang Islami Ujayidan Sa'akro. Didengarkan ya dengan baik-baik. Saya akan membacanya. Bagaimana cara membacanya tadi barangkali belum tepat. Muhabun tilmidun zakiyun misriyun Asha fi Misra sanawatit tufulatil ula thumma ja'a ila Brunei liya'isha ma'a abihi alladhi ya'malu fi Brunei huwa wa zawjatuhu al-injiliziyatu muhabun ya'ishul an fi Brunei yastakhdimu al-lughata al-injiliziyata fil kalami ma'a zawjati abihi wa ma'an nasi fi syari'i wa fil mahallati mundu iddatis sanawat alhaqahu abuhu bil madrasatil injiliziyati fakana yadrusu kullal mawati bil lughatil injiliziyati fa'ajada al-lugha al-injiliziyata wa nasiya al-lughata al-arabiyata lakinnahu yuhibbul lughatal arabiyyata wa yuridu ta'allumaha fa arsalahu walidu ilal ustadatil muna liyata'allama al-lughatal arabiyyata min jadid idza ustadatil muna qabala muhabun mahmudan ta'arrafa alaihi wa asbaha sadiqaini jalasa muhabun ma'a mahmudin fi hurfatil julusi wa dara bainahuma al-hiwar atali. Oke, sebetulnya masih ada lanjutan sebuah percakapan antara si Muhab dengan si Mahmud ya. Pun kita potong. Saya akan menerjemahkan terlebih dahulu. Nah, nanti teman-teman juga bisa membantu menerjemahkan.
Muhabun adalah nama orang ya, nama seorang anak. Ilmidun dakiyun. Nah, ilmidun dakiyun. Ilmidun itu kemudian juga muridun jarang yang digunakannya, tapi murid itu istilah dari bahasa Arab ya, sebetulnya murid muridun, tilmidun, talibun. Muhab adalah seorang siswa zakiyun cerdas, zakiyun cerdas, biasanya bisa juga mahirun, bisa pandai, bisa juga nasyutun zakiyun ya. Muhab adalah seorang siswa yang cerdas, misriun, berkembang dalam beberapa tahun. Sanawat berapa? Sanawat itu bentuk jamak kalau dalam bahasa Arab ya, dari kata sanatun, sanah itu ya. Nah, itu sanah. Terus ya, oke, ini problem di internet saya. Saya share screen lagi ya, ini problem. Oh, tiba-tiba tidak ada sisa. Oke. Tadi Misriun, Mesir, asa hidup di Misra, di Mesir, sanawati tufulatil, beberapa tahun masa kecil pertamanya, nah, atau masa balitanya lah, dia lahiran pertama dan besar itu di Mesir itu. Sumaja'a ila Brunei, kemudian dia datang ke Brunei. Sumaja'a ila Brunei, kemudian dianya ini adalah si Muhab datang ke Brunei. Ja'a artinya datang. Summa itu kemudian. Maka Anda mungkin sering mendengar summa itu kemudian. Ila Brunei ke Brunei. Ila itu ke ya. Lia Aisyah ma'a abihi. Lia Aisyah. Fokus pada kata Aisyah. Lia ini artinya untuk Lia Aisyah, untuk hidup. Asya itu bentuk pastenya. Kalau kata orang, Asya itu bentuk masa lampaunya. Kalau ya Aisyah atau ya Aisyah itu Lia Aisyah untuk hidup ma'a abihi. Ma'a itu artinya bersama. Ayah. Nah, ini udah kenal lah ya, abi, umi, abah, bisa abi, bisa abu, bisa abah, bisa ubay gitu. Kadang orang-orang memvariasi. Anda tinggal pilih yang mana. Ada kadang yang menarik itu ubay ya, pakai hamzah ya, bukan pakai ain ya.
Kalau pakai ain itu artinya hamba kecil. Ubaid itu hamba kecil. Kalau Ubay itu ayah kecil. Ubay. Ubay itu biasanya gandengannya sama Umay. Umay ibu kecil. Jadi itu ada kaidahnya ya. Jadi nggak asal ya orang ini Ubay. Ada itu yang lihat istilah Ubay yang manggil itu tapi itu di Brunei itu nama tempat Brunei. Huwa wa zaujatul Injiliziyah. Dia dan zaujatu istrinya al-Injiliziyah itu berbahasa Inggris. Itu orang Inggris ya, Inggris itu berbahasa Inggris. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau kecepatan Anda bisa, kalau saya jelaskan sampai cerita ini Anda nggak punya ingatan yang panjang. Muhabun ya'ishul an fi Brunei. Muhabun ya'ishul an fi Brunei. Muhab ya'ishu tadi dia kata kerja present. Artinya bagaimana? Muhab sekarang hidup atau ya'ishul an ini menjadi penegasan. Artinya juga sama sekarang. Muhabun atau muhab sekarang hidup di Brunei. Fi Brunei. Yastakhdimu al-lughata al-injiliziyata. Nah, sama ya, masa kan dianya siapa? Dianya ya masih muhab ini ya tokohnya. Menggunakan bahasa Inggris biasa ini Inggris. Al-lughata al-injiliziyata fil kalami dengan dalam berbicara ma'azaujati abi dengan istri ayahnya. Ini kira-kira ibu kandung atau ibu tiri kalau seperti ini? Ibu tiri. Ya, ini adalah ibu tiri atau ibu sambung ya barangkali ya. Ya ibu tiri juga namanya. Nah, kita nggak mungkin menyebutkan istri ayahnya. Biasanya kalau ibunya langsung maka akan disebut ma'a ummi. Gitu ya. Nah, oke. Wa ma'an nasi. Nah, dia berbicara bahasa Inggris ini si Muhammad, dia lahirnya di Mesir. Wa ma'an nasi dan ngobrol bersama orang-orang. Wa ma'an nasi dan bersama orang-orang fisyari'i syari'i di jalan wa fil mahallat ya. Syari itu di jalan ya. Di jalan itu banyak konteksnya ya. Di jalan itu bisa di dalam angkutan umum, stasiun gitu ya. Kemudian dipertegas sih. Wa fil mahallat dan beberapa tempat umum, pasar, mall, kemudian tempat kantor-kantor, mundu iddatis sanawat. Sejak beberapa tahun. Ini barat kata orang Arab dan bisa ngomong Arab, dia ngomongnya bahasa Inggris mulu soalnya. Lanjut. Alhaqahu abuhu, alhaqahu ayahnya mempertemukannya. Nah ini kerja masa lampau. Nah alhaqahu berarti kalau kita artikan gimana? Ayahnya kita artikan dulu, subjeknya ada di sini. Ayahnya atau ayah muhab telah mempertemukannya atau memasukkan muhab, langsung kita sebut namanya karena harus ada setelahnya.
salah paham karena masa lalu bahasa Inggris. Nah, mungkin kalau di Brunei kelas internasional ya, saya nggak tahu, mungkin Brunei juga yang dipakai bahasa Melayu ya sebetulnya sama bahasa Inggris ya, rata-rata negara-negara jajahan Inggris seperti itu. Fakana yadrusu adapun Wahab yadrusu belajar ulal mawad di setiap jamak dari kata maddatun itu materi atau pelajaran. Kalau pelajaran mawadun bil lughatil injiliziyah dengan bahasa Inggris. Fa ajada al-lughatal injiliziyah, maka dia telah menguasai al-Arabiyata, dan dia telah lupa bahasa Arab. Lakinnahu lughatal Arabiyata, akan tetapi dia mencintai bahasa Arab. Nah, ceritanya si Muhab ini kangen mungkin ya sama kampung halaman atau rindu bisa masuk bahasa Arab. Wa yuridu, nah ini wa yuridu, dia ingin ta'allumaha, mempelajari bahasa tersebut. Fa arsalahu, arsala yursilu itu mengirim. Fa itu artinya kemudian. Fa sama summa itu artinya mirip, tapi nanti ada beda penggunaannya. Summa dengan fa itu artinya sama, kemudian. Fa arsalahu, kemudian ayahnya mengirimnya ilal ustadatil muna, ke ustadah Muna. Nah, ini ke tempat kursus ya bahasanya ya. Tempat les bahasa Arab ya yang ada di Brunei. Kebetulan ini perempuan ya, guru kursusnya namanya Ustadzah Muna. Dia ta'allama al-lughatal arabiyyata min jadid, untuk belajar bahasa Arab min jadid dari awal atau mulai baru. Jadi saubun jadidun, baju yang baru. Nah, jadi belajar bahasa Arab. Oke, lanjut. Inda Ustadzatil Muna, di tempat Ustadzah Muna. Nah, ini qobala Muhabun Mahmudan, bertemu qobala itu Muhab bertemu dengan Mahmud. Ta'arrafa ali, saling berkenalan keduanya. Wa asbah sodikoin, keduanya menjadi sodikoini berteman. Jalasa Muhabun, keduanya berteman ya, sodikoini. Jalasa Muhabun ma'a Mahmudin, jalasa duduk, Muhab duduk, ma'a Mahmudin bersama Mahmud, fi hurfatil julusi, di ruang tamu. Hurfatul julusi ini tempat les gitu ya, lesnya mungkin di ruang tamu. Wadaro bainahuma al-hiwar at-tali, dan wadaro artinya terjadi, bainahuma di antara keduanya, al-hiwar at percakapan, at-tali sebagai berikut. Oke. Untuk sekedar mengetahui artinya ya, saya kira cukup. Sekarang kita akan masuk pada penjelasan kaidah singkat ya. Oke, saya hapus dulu biar tidak mengganggu pemandangan. Selanjutnya Oke. Sekarang kita akan masuk pada kaidah dasar dalam sebuah bahasa. Dalam setiap bahasa pasti punya bagian, punya kategorisasi. Bahasa Indonesia juga ada, bahasa Inggris juga ada, Jepang, Cina, ada, bahasa Jawa pun ada ya.
Nah, dalam bahasa Arab itu sebuah kata yang paling sederhana ini ya, dalam teori bahasa Arab, dia dibagi menjadi tiga, gitu ya. Nah, ya kata benda, ya kata kerja, kemudian ada kata hubung atau kata depan. Ini kalau Anda teliti. Nah, yang pertama, ini kalau dalam bahasa Arab kita sebut dengan istilahnya isim, kemudian ada istilah fiil, kemudian ada istilah huruf. Nah, ini yang sudah pernah di pesantren tentu sangat hafal sekali dan bahkan bosan mendengarkannya ya. Isim, fiil, dan huruf. Nah, ini jenisnya. Jenisnya ini penting karena jenis ini akan menduduki posisi-posisi tertentu yang kita sebut dengan struktur gramatikal nantinya. Ya, Anda tentu dalam bahasa Indonesia mengenal istilah subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kita juga dalam bahasa Inggris juga ada subjek, verb, kemudian objek, kemudian juga adverb. Ada seperti itu. Dalam bahasa Arab juga ada mubtada, ada khobar, ada fiil, ada fa'il, kemudian ada maf'ul yang kita sebut objek, kemudian juga ada keterangan. Nanti fungsinya akan lari ke sana. Oke. Yang pertama, ismun atau kita sebut dengan isim. Isim itu secara sederhana adalah kata benda. Semua yang masuk kata benda yaitu disebut sebagai isim. Contohnya baju, mobil, gedung, kertas, buku, laptop, handphone, semuanya ya. Nah, kalau dalam bahasa kita disebut kata benda. Menariknya, nah ini memang yang paling mudah diidentifikasi adalah kata benda. Selain kata benda, ada juga istilah yang lain yang digunakan. Adalah masuk juga di sini kata ganti. Di sini juga ada kata ganti. Kata ganti itu masuk kata benda. Dia, kamu, engkau. Kalau dalam bahasa Arab ada banyak. Huwa, huma, hum, dan sebagainya. Karena kalau dalam bahasa Inggris ini berbeda ya, kata ganti dengan kata benda itu dibuat bagian yang terpisah. Anda tentu tahu ada noun, ada pronoun. Pronoun dan noun itu tidak sama dalam struktur bahasa Inggris. Demikian juga bahasa Indonesia. Kata ganti dan kata benda itu beda kelas kata. Kemudian kata sifat. Kata sifat juga masuk di sini kalau dalam bahasa Arab. Baik, pintar, cerdas, cantik, rajin, tinggi, besar, panjang, dan lain-lain itu masuk kata sifat. Kata sifat itu kalau dalam bahasa Arab masuk di isim. Kalau bahasa yang lain beda. Nah, Anda tentu tahu ya. Kalau bahasa Inggris, dia masuk ke adjektif. Kalau dalam bahasa Indonesia, dia terpisah juga. Disebut dengan istilah kata sifat. Nah, kalau dalam bahasa Arab, semuanya masuk ke isim. Pak Muarif atau Pak Arif juga boleh. Oke. Dari sini paham ya teman-temannya. Ya sebetulnya sederhana. Pokoknya tidak berupa kata kerja, dia adalah isim. Selama bukan kata hubung dan kata sambung ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah kata kerja atau fi'il. Fi'il ini sangat gampang kita sebut ya, sama juga dalam ya hampir semua sama ya konsep kata kerja itu. Kata kerja itu selalu memiliki waktu. Dia bisa telah atau udah lewat itu ya. Di kolom E-nya. Telah. Bisa juga apa? Sedang gitu ya. Di next. Bisa sedang. Bisa juga apa? Akan. Sama. Anda
ketemu konsep seperti itu nggak hanya di bahasa Inggris saja, bahasa Arab seperti itu, bahasa Indonesia seperti itu, bahasa yang lain juga seperti itu, hampir sama. Konsep kata kerja itu dia pasti bersamaan dengan waktu, kemudian meliputi 3 waktu, sebelum, atau kita sebut dengan past, present, dan future gitu ya. Oke, kata kerja. Kemudian yang terakhir, nah ini yang sedikit berbeda istilahnya ya. Nah, dalam bahasa Arab yang terakhir ini disebut al-huruf atau huruf. Huruf yang dimaksud di sini bukan huruf hijaiyah gini ya, alif, ba, ta gitu bukan ya. Huruf yang dimaksud ini sudah saya beri tanda di sini. Bisa konjungsi, bisa preposisi. Nah, ini agar Anda tidak salah dalam mengartikan. Konjungsi itu apa? Konjungsi. Kata Ya, hubung. baik Bapak Ibu. Nah, kata hubung itu bisa dan, atau, kemudian, sehingga. Ini disebut dengan istilah apa tadi? Huruf. Kalau dalam bahasa yang lain, ini kelas kata yang berbeda. Conjunction itu kelas kata sendiri ya, konjungsi ya. Baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya ada istilah preposisi. Ini juga masuk huruf ini kalau dalam bahasa Arab. Preposisi itu seperti apa? Kata depan ya. Preposisi itu adalah kata depan. Contohnya apa? Ke, dari, untuk, Atas, bawah. Ya, ini adalah kata preposisi. Dalam bahasa Inggris pun ini kelas katanya berbeda, dalam bahasa Indonesia juga. Preposisi ada kalau bahasa Inggris disebut preposition sendiri, dan kata yang jatuh setelah preposisi disebut dengan istilahnya object of preposition, biasanya seperti itu. Oke ya, clear ya pembagiannya. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah dalam sebuah struktur kalimat, bagaimana kita membedakan mana itu kata benda atau al-ism, mana itu fi'il, mana itu huruf. Biasanya biasanya ada mahasiswa yang suka jawab seperti ini, Pak. Bedakannya mudah, Pak. Pokoknya kita tahu artinya, kita tahu jenisnya apa. Oke. Nah, betul ya. Berarti kalau kita tahu artinya, dengan mudah kita bisa membedakan apakah dia kata kerja, apakah dia kata benda, apakah dia kata kerja. Itu kalau tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya gimana kira-kira? Kalau dalam konteks kita tidak tahu artinya, maka yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi tanda-tandanya. Nah, ini maka belajar bahasa itu letak kesulitan pertamanya tidak pada gramatikal sebetulnya. Kalau kata orang-orang ya gramatikal ya. Yang paling esensial itu adalah kosakata. Anda mahir sekalipun sebuah kaidah, tapi kosakatanya yang dimiliki terbatas, maka Anda juga akan terbatas dalam berekspresi, kira-kira seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Kalau ada yang mau tanyakan silakan resen ya, saya bisa stop penjelasannya. Ya, makanya untuk kalaupun nanti online kan kalau memang dibayar kan harus 2 jam full gitu, makanya ini
kemarin kesepakatan kolega yang bisa, kalaupun nanti bisa dibayar, alhamdulillah, kalau enggak kita juga enggak terlalu mengecewakan. Oke. Nanti juga. Nah, ini yang pertama nih. Kalau dalam konteks kita tidak tahu artinya apakah itu kata benda atau kata kerja, maka ada berikut ini adalah cara-cara mengidentifikasi apakah dia masuk isim, kata benda atau tidak. Yang pertama, sesuatu atau sebuah lafadz itu dikatakan dia sebagai kata benda kalau di sana ada huruf, ada alif, ada alif lam. Udah jelas ya. Maka Anda ketika membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka dalam lafadz tersebut sudah jelas alhamdu itu adalah isim. Kemudian Rabbil alamin, al-alamin juga isim. Karena apa? Ada alnya, ada alif lam. Alif lam loh ya, bukan hamzah dan lam ya. Beda ya, alif lam seperti ini dengan satu lagi seperti ini yang di atasnya ada seperti ini. Ini beda. Ini tidak sama. Selain alif lam, yang kedua ini tanpa harokat pun mudah diidentifikasi ya teman-teman ya. Alif lam ini walaupun hurufnya tanpa harokat itu mudah diidentifikasi. Nah, walaupun seperti ini tidak ada harokatnya. Tanpa perlu tahu membacanya karena ada alif lam maka Anda bisa tahu itu adalah isim. Oke, yang kedua adalah apa? Tanwin. Nah, ini jenisnya tanwin, an, in, dan un. Ini diketahui hanya dalam konteks kalau lafadznya berharokat. Nah, kalau berharokat lafadznya, kalau nggak berharokat gimana, Pak? Kalau lafadznya tidak berharokat, maka Anda harus pakai cara yang lain gitu ya untuk mengidentifikasinya. Oke. Ini yang kedua. Nah, maka ada dua nomor ini, alif lam dan tanwin. Ini perlu Anda ketahui. Dia tidak bisa menjadi satu. Alif lam dan tanwin ini ibaratnya air dan minyak. Tidak bisa nyatu, selalu terpisah. Kalau ada alif lam, maka tidak akan ada tanwin. Anda nggak boleh juga, ini termasuk dalam membaca juga seperti itu. Kalau ada alif lam pasti nggak ada tanwin. Anda cari dah dalam Al-Quran. Betul. Ya. Nah, demikian juga kalau al-masjidu, kalau ada alnya maka tidak bisa ada tanwin. Al-masjidu, kalau nggak ada alnya maka wajib tanwin. Masjidun gitu ya, masjidun. Itu. Oke, itu. Tapi keduanya sama-sama menjadi tanda itu adalah kata benda. Kemudian yang nomor 4. Ia diawali oleh kata ya. Ya Muhammad, artinya apa? Wahai Muhammad. Wahai. Wahai itu kan nggak mungkin ya setelahnya kata kerja. Wahai bernyanyi itu kan nggak bisa ya. Wahai itu bisa masuk ke kata wahai burung-burung yang berkicau, wahai gunung-gunung yang menjulang tinggi, wahai langit yang indah gitu ya, wahai matahari yang bersinar terang, wahai Muhammad, wahai misalnya wahai Najwa Faizah misalnya seperti itu. Nah, udah jelas ya, manggil itu setelah yang dipanggil berarti ya ini. Setelah yang dipanggil itu berarti nama atau kata benda. Pasti belum datang. WA aja ya.
Oke, selanjutnya setelah itu ya, Saya belum. yang Nanti keempat, diinfo di grup gitu ya. menerima atau terdapat atau diawali oleh huruf jar atau bagian dari preposisi. Nah, setiap di depannya ada preposisi, nah ini sama seperti apa tadi yang saya sebutkan, object of preposition. Nah, atau kata-kata setelah huruf. Nah, ini biasanya padanannya preposisi itu huruf jar kalau dalam bahasa Arab. Preposisi itu padanannya adalah huruf jar. Namanya huruf jar, maka setelah huruf ini ditandai dengan harokat kasroh. Kalau yang bisa, jadi ini hanya bisa masuk pada isim. Ya, kalau sudah ada huruf itu, pasti hakul yakin setelah huruf itu adalah kata benda atau kita sebut isim. Itu ya, mudah berarti ya menentukannya ya. Mudah sekali. Oke, seperti ini. Dan gandengannya dia adalah kasroh. Ya, tergantung tanwin atau tidak tanwin itu tergantung kondisi. Kalau tidak ada alnya misalnya seperti ini, fi jami'atin gitu. Kalau ada alnya maka fil jami'atin. Oke. Kita lanjut ke indikator kata kerja itu apa aja penandanya. Salurannya apa Bang? Saya belum. Kalau belum ada apa-apa. Belum dia maksudnya baru masuk dulu PRI mana? Mungkin tambahan kali. Oke. Kita lanjut slide selanjutnya. Nah, ini dalam konteks kita nggak tahu artinya. Kalau tahu artinya ya sangat mudah sekali untuk nandain itu sebuah kata kerja atau bukan ya. Oke, yang pertama, yang jelas ini sebelum masuk ini ya, kebalikan daripada tanda isim tadi ya. Dia tidak boleh dibaca tanwin dan tidak ada al. Nah, udah jelas berarti ya, karena itu adalah tandanya isim. Fiil itu tidak boleh tanwin, tidak boleh apa lagi? Tidak boleh jar, kemudian tidak boleh kemasukan al. Nah, selanjutnya selain itu dia bisa atau dapat. Sebetulnya ini susah juga kalau kita katakan indikator ya. Karena nggak mesti atau tidak semua kata kerja itu pasti barengan dengan redaksi kod ini. Nah, ini ya, contohnya seperti ini. Nih, ya. Ini kode komatis sholah, kode komat as-sholah. Nah, kata kod ini menjadi penanda. Artinya sungguh-sungguh. Ya. Kemudian selain kod, ada juga masuk ada sin dan saufa. Menerima atau terdapat sin dan saufa di depannya. Ini artinya akan. Ada siapa ini ya yang ramai? Oke, kita lanjutkan. Ini selanjutnya dia bisa kemasukan tak seperti ini, tak sukun seperti ini. Akhirnya berupa tak sukun gini. Tak taknis. Kita sebut seperti itu. Ini menjadi penanda kalimat fiil atau kata kerja. Nah, persoalan kata kerjanya masa lampau atau masa sekarang atau masa mendatang itu nanti ya urusannya ketika kita khusus membahas kata kerja. Yang penting sekarang cara mengidentifikasinya dulu. Yang terakhir, nah kata kerja itu yang jelas akhirnya tidak tanwin ya. Kemudian depannya diawali bisa hamzah, bisa ya, bisa ta, bisa nun. Ini kita sebut dengan huruf-huruf mudhora'ah. Huruf ini sekaligus menjadi penanda sebuah jenis kata
kata kerja yang bisa kemasukan huruf ini, itu yang sekarang, present dan future ya. Nah, bisa sekarang dan masa mendatang, atau kalau dalam bahasa Arabnya hal dan mustakbal. Nah, itu kira-kira ini. Oke, saya hapus dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Kita akan coba melihat teks yang tadi saya berikan. Atau kalau kita baca surat nih, baca Fatihah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kata bismi. Itu apa? Kata benda, kata kerja? Bismi itu kata kerja atau kata benda? Bismillahi apa? Kata benda. Karena di depannya terdapat apa? Ya. Dapat tadi huruf ba itu huruf jar. Kemudian ada ar-rahmani, ar-rahim. Nah, itu keduanya masuk apa? Isim. Karena ada alif lam. Ada alif lam. Sekarang coba niat puasa. Nawa itu. Oke. Dari kata nawa itu. Nawa itu kata kerja apa? Kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Ya. Karena gini, Anda jangan fokus pada tandanya. Kalau Anda tahu artinya kan langsung bisa ketahuan. Nawa itu artinya aku ber. Nah, kalau sudah tahu artinya udah jelas. Karena tanda itu tadi kita pakai manakala kita tidak tahu tidak tahu artinya. Nah, nawa itu udah jelas. Nawa itu kemudian saumahodin. Jadi dalam sebuah kalimat dalam bahasa Arab itu hampir sama ya dengan bahasa Inggris. Dalam sebuah struktur itu pasti mayoritas isinya adalah isim atau kata benda ya kalau dalam bahasa Arab ya. Karena nanti volume kata kerja itu satu gitu ya. Jadi dalam satu kalimat itu hanya boleh satu kata kerja. Kalau enggak harus ada yang menghubungkannya gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris nanti redundant gitu. Kalau double verb kan tidak boleh. Dalam satu kata kerja atau satu kalimat itu harusnya atau hanya boleh terdapat satu verb saja. Tidak boleh ada dua verb atau dua kata kerja. Maka secara sederhananya pasti dalam sebuah paragraf kalimat maksud saya pasti banyak kata bendanya. So. Oke, sekarang kita lihat contoh yang ada di sini. Nih, muhabun ini apa? Isim. Oke, ini harokatnya kurang. Oke, kemudian ini? Isim. Ini? Isim. Ini? Fi'il. Oke ya, karena nggak ada tanwinnya. Ini gampangnya seperti ini mengidentifikasi kalau Anda lupa artinya ya. Kok nggak ada alnya, nggak ada tanwinnya, itu indikasi pertama dia adalah fi'il. Oke, lanjut ini apa? Haraf. Ya, huruf ya, kita sebut huruf. Kemudian ini misra sanawati tufulatil ula, ini isim sampai sini. Kita sebut kalau dalam bahasa Indonesia disebut frasa ya. Kalau dalam bahasa Arab ini disebut tarkib.
Nanti kita akan belajar juga. Al-ula apa? Isim atau fi'il? Isim. Isim. Tsumma huruf. Oke. Kemudian ja'a Fi'il. fi'il. Kemudian ini Harf. ya harf. Kemudian ini Isim. yang jelas ya nama tempat. Oke ini Fi'il. fi'il. Oke, terus ini Isim. isim ini. Isim. Oke, isim. Alladzi itu isim. Isim. Ya. Kemudian Fi'il. ini Harfu jar. oke, harfu jar ini. Isim. Oke, ini Isim. isim ya yang kita sebut dengan kata ganti. Domir. Oke. Atau kita sebut dengan isim domir namanya. Oke, lanjut ini Isim. isim ini. Isim. Oke, artinya teman-teman sudah cukup memahami untuk materi pertama ini. Sekarang ada tugas pendalaman untuk teman-teman. Bekal ngabuburit ya, karena tugas tadi. Oke, sekarang bisa di screenshot teman-teman semua yang pakai laptop, mungkin nanti bisa di-share teman-teman. Identifikasi lafaz-lafaz berikut ini, mana yang isim, mana yang fi'il, pada dua itu saja. Sebisanya, semampunya. Cara mengerjakannya bebas, Anda bisa print gitu ya. Misalnya dekat akses tempat printnya, kalau tidak bisa Anda bisa kerjakan di laptop gitu ya, Anda tandain pakai apa namanya tadi, warna atau apa, silakan. Karena nanti harus di-upload lagi di Google Classroom di bagian pendalaman ya. Tugas pendalaman 1. Oke, silakan di screenshot kalau sudah. Sudah cukup? Sudah di screenshot? Sudah, Pak. Oke, nanti PJ atau siapa silakan dibagikan ke grupnya, grup koordinasi teman-teman masing, grupnya teman-teman ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Bisa dibuka dulu. Zaki, silakan. Mohon izin Pak, boleh minta ini tidak Pak? Apa layar slide yang tadi yang isil sama huruf? Iya. Saya mau screenshot buat. Oke, nanti saya kirim di ini ya, materi ya, bagian materi di Google Classroom ya. Nanti teman-teman bisa akses di sana. Oke, terima kasih banyak Pak. Syukron. Ya. Oke, silakan dibuka dulu kameranya. Kita akan dokumentasikan pertemuan kelas kita pada pagi hari ini. Isnin, Selasa. Dampak nyata efisiensi proses belajar di kampus UIN Sunan Kalijaga tak nyaman. AC-nya dimatiin. AC-nya dimatiin. Aywa naktafi bihadal qadar haya naktatim liqa'ana hadzal yaum bi qiraati kafaratil majlis jama'atan. Subhanallah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum jami'an ila liqa fi usbu'il mustaqbal. Jangan lupa bukunya ya, yang kemarin mudah-mudahan minggu depan sudah ada bukunya sehingga nanti tadribat bisa memudahkan kalian untuk berlatih. Jangan lupa juga tugas kosakata harian karena kalau ditunda akan menjadi beban yang berat
saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kan, Pak. Bye.